Hai guys, apa kabar nih? Gimana nih ceritanya hari ini? Semangat nggak? Kali ini gue mau bahas tentang kasih. Bukan kayak gombal yang sering kita dengar ya, tapi kasih yang benar, kasih yang tulus, kasih yang kayak di Alkitab 1 Korintus 13 ayat 4-7. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih udah ngasih kita kesempatan buat belajar tentang kasih hari ini. Tuhan, kasih itu memang hal yang penting banget dalam hidup kita. Kasih itu bisa hidup kita lebih bahagia, lebih damai, dan lebih penuh sukacita. Tuhan, ajari kita untuk bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus dan tanpa syarat. Ajarin kita juga Tuhan untuk bisa menjadi orang yang sabar, murah hati, nggak cemburu, nggak memegahkan diri, nggak sombong, nggak sopan, nggak ngelakuin yang nggak pantas, nggak pemarah, nggak dendam, nggak senang sama ketidakadilan, senang sama kebenaran, nutupin kekurangan orang lain, percaya sama orang lain, punya harapan yang baik dan sabar menghadapi apapun yang terjadi. Tuhan, kami percaya bahwa dengan kasih-Mu kami bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya dengan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar, artinya kasih itu enggak gampang makan, enggak gampang marah, dan bisa nunggu dengan tenang. Kasih itu murah hati, artinya kasih itu enggak pelit, enggak egois, dan selalu rela memberi dan membantu orang lain. Ia tidak cemburu, artinya kasih itu enggak posesif, enggak iri, dan bisa menghargai kebahagiaan orang lain. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Artinya kasih itu enggak pernah ngerasa lebih hebat atau lebih penting dari orang lain. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya kasih itu nggak pernah ngelakuin hal-hal yang nggak sopan atau nggak pantas dan nggak pernah ngejar keuntungan buat diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya kasih itu nggak pernah marah-marah atau dendam sama orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Artinya kasih itu nggak senang sama hal-hal yang nggak adil atau jahat, tapi selalu senang sama hal-hal yang benar dan baik. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya kasih itu selalu menutupi kekurangan orang lain, selalu percaya sama orang lain, selalu punya harapan yang baik, dan selalu sabar menghadapi apapun yang terjadi. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ayat ini ngebahas tentang kasih yang sabar, murah hati, nggak cemburu, nggak memegahkan diri, nggak sombong, nggak sopan, nggak ngelakuin yang nggak pantas, nggak pemarah, nggak dendam, nggak senang sama ketidakadilan, senang sama kebenaran, nutupin kekurangan orang lain, percaya sama orang lain, punya harapan yang baik, dan sabar menghadapi apapun yang terjadi. Wah, banyak banget ya ciri-ciri kasih yang kayak gini. Gimana nih kita bisa ngelakuin kasih yang kayak gini? Susah enggak sih? Gampang loh guys. Yang penting kita punya kemauan untuk ngebagiin kasih kita sama orang lain. Mulai dari hal-hal kecil dulu, kayak nolongin teman yang kesusahan, nggak ngomongin orang di belakang, atau nggak marah-marah kalau lagi ada masalah. Dengan ngelakuin hal-hal kecil kayak gini, lama-lama kita bisa ngelakuin kasih yang kayak di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Yuk kita mulai ngelakuin kasih yang kayak gini dari sekarang.
1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi ayat ini bisa diartikan kalau lo nggak bisa ngenalin perasaan kasih, perhatian, dan kepedulian sama orang lain, lo nggak bisa ngenalin Tuhan. Soalnya Tuhan itu sosok yang selalu mengasihi, memperhatikan, dan peduli kepada semua orang. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kasih adalah salah satu sifat dasar Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan kasih, dan Dia ingin kita juga mengasihi orang lain. Dengan mengasihi orang lain, kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Arti makna firman Efesus 4 ayat 2. Jadilah humble, melo, dan sabar bro. Tunjukkan cinta lu dengan saling tolong-nolong. Humble artinya rendah hati, nggak sombong, dan nggak merasa paling hebat sendiri. Melo artinya santai, nggak gampang marah. Sabar artinya bisa menahan diri dan nggak gampang nyerah. Intinya, ayat ini mengajarkan kita untuk selalu bersikap baik dan membantu orang lain. Dengan begitu, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kasih Tuhan itu sangat besar. Tuhan rela mengorbankan Anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Dengan percaya pada Yesus, kita bisa menerima kasih Tuhan dan hidup dalam keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 bisa diartikan Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Makanya Dia rela memberikan Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Dengan percaya kepada Yesus, kita bisa diampuni dosa-dosa kita dan mendapatkan hidup yang kekal di surga. Sebelum kita mengakhiri video ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Ampunilah kami dan ubahlah hati kami, agar kami semakin mengasihi Engkau dan sesama kami. Berkatilah semua orang yang telah menonton konten ini Tuhan. Kiranya firman-Mu akan menyentuh hati mereka dan membawa mereka kepada keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.